Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup kami ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur 3 ayat 4 sampai dengan ayat 7 yang berbunyi, "Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun, sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah jiwa damai, sebab imani Tuhan perisai dan penopang hidup umatnya. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini merupakan ungkapan iman percaya Raja Daud yang dalam kondisi tidak nyaman, yaitu sedang melarikan diri dari kejaran Absalom, anaknya yang merebut jabatan raja dari Raja Daud. Tetapi karena Daud sangat mengasihi Tuhan, maka hidupnya tidak fokus kepada besarnya permasalahan apapun yang sedang dia hadapi, tetapi dia fokus untuk tetap mengandalkan Tuhan, mengimani bahwa Tuhan adalah kota benteng tempatnya berlindung, yang adalah perisai bagi dirinya, yang akan menyelamatkan dia dan mengatasi segala jenis permasalahan apapun juga. Setiap ada persoalan hidup, yang pertama-tama diingat oleh Raja Daud adalah berseru kepada Tuhan, mempercayakan, mengimani bahwa hidupnya hanya kepada Tuhan. Setelah itu dia akan dapat tidur dengan pulas, dengan nyenyak, penuh kedamaian, karena mengimani bahwa Tuhan adalah pelindungnya, perisainya, sehingga tubuh dan jiwanya tetap segar pada saat terbangun. Kebenaran firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita untuk sungguh-sungguh memampukan kita di dalam beriman percaya seperti Raja Daud. Pada saat datang masalah kehidupan yang besar, hendaknya kita tidak berfokus untuk meratapi nasib yang sedang datang, tapi justru harus berfokus kepada Tuhan serta menyerahkan seluruh permasalahan hidup kita kepadanya. Maka kita akan tetap bisa bersemangat, dapat bersemangat, selalu optimis dalam menjalani kehidupan ini, mau melakukan tugas tanggung jawab kewajiban kita yang menjadi bagian kita. Hal ini pasti dapat membuat hati kita bisa dan dapat tentram dan damai dan dapat tidur dengan pulas nyenyak. Pada kenyataannya orang yang bisa tidur pulas dan nyenyak itu hanya orang yang damai hati dan jiwanya. Sebagai umat Tuhan, kita bisa merasa damai saat sedang tidak berfokus untuk memikirkan semua beban hidup kita ini, karena mampu mengimani, mempercayai bahwa Tuhan Yesus adalah andalan kita yang akan mengangkat beban hidup kita semuanya itu. Apabila pada saat kita menghadapi masalah yang besar ataupun kecil, kita masih saja gelisah, tidak dapat tidur dengan lelap, maka kita perlu untuk mengkoreksi diri, memeriksa diri kita ini. Mungkin kita belum sungguh-sungguh beriman, belum sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, umat manusia. Sungguh, dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, maka kita sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus, ingatlah untuk selalu memohon pertolongan bimbingan Roh Kudus, agar Dia saja yang pasti akan menguatkan iman percaya kita, dan kita sungguh-sungguh ditolong oleh karena Dia Maha Kasih, Maha Setia terhadap diri kita, karena kita adalah ciptaan
apapun juga yang telah dipeliharanya dari dahulu sekarang, bahkan sampai selama-lamanya sesuai dengan janjinya, supaya kita sungguh-sungguh tetap mampu beriman percaya yang teguh hanya kepada Kristus. Hati kita pasti diliputi oleh kedamaian dan akan mampu berkata seperti Raja Daud yang tertulis dalam Mazmur 46 ayat 2 dan 3 ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini, untuk membuat kami sadar bahwa sesungguhnya hidup kami tidak pernah kami hidupi oleh kemampuan dari diri kami ini sendiri. Kami hidup karena Tuhan. Kami boleh mengatasi permasalahan hidup apapun, itu juga karena campur tangan Tuhan melalui Roh Kudus, supaya kami sadar betul di dalam segala keberadaan kami, dari sisi kejasmanian kami yang tentu saja rentan terhadap gangguan, kuasa, sakit, penyakit apapun juga, sebagaimana yang hingga saat ini kami derita, Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan menolong diri kami sebagai suatu bagian yang sungguh-sungguh hidup dalam persekutuan, karena Kristus di dalam Roh Kudus yang membuat kami juga harus mampu mengatasi permasalahan hidup kami itu yang sesuai dengan apa yang menjadi keinginan Tuhan saja. Kami percaya segala gangguan, sakit, penyakit untuk jasmani kami, maupun terlebih-lebih pada sakit penyakit rohani kami, Bapa, pulihkan kami, sembuhkan kami dengan mujizat yang Tuhan pasti akan berikan kepada kami. Ketika kami memang sungguh-sungguh harus fokus, berpusatkan kepada keinginan dan kehendak-Mu yang harus kami perlakukan, yang kami harus utamakan. Kami percaya Tuhan mau sempurnakan doa kami ini. Tuhan mau lengkapi keseluruhannya, ya Roh Kudus, sehingga kami dapat menerima pengabulan sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.